Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam perkuliahan materi ragam bahasa. Saya yakin semuanya sudah pernah dan sering mendengar istilah ragam bahasa. Apakah ragam bahasa itu? Nah, dalam video ini akan kita bahas bersama tentang ragam bahasa, yaitu meliputi pengertian ragam bahasa, sebab-sebab ragam bahasa, macam ragam bahasa, dan fungsi ragam bahasa. Baik, yang pertama tentang ragam bahasa. Apakah ragam bahasa itu? Ragam bahasa menurut Dirgo Sabaryanto adalah salah satu jenis sejumlah variasi yang terdapat di dalam pemakaian bahasa. Contohnya, ragam bahasa yang dipakai oleh person disebut dengan idiolek. Contohnya, gaya bahasa yang dipakai oleh Cinta Laura beda dengan gaya bahasa yang dipakai oleh Luna Maya. Beda lagi dengan ragam bahasa yang dipakai oleh Lula Kamal dan lain sebagainya. Selanjutnya, faktor penyebab adanya ragam bahasa yaitu yang pertama, adanya faktor usia. Mengapa faktor usia itu mempengaruhi adanya ragam bahasa? Karena yang pertama, contoh balita. Balita itu alat ucapnya belum sempurna. Jadi untuk mengucapkan satu kata tertentu atau huruf tertentu itu akan mengalami kendala. Contoh ragam bahasa yang dipengaruhi oleh faktor usia yang pertama, misalnya di balita. Balita menyebut minum itu dengan kata mimi, kata tidur dengan bubuk, kata makan dengan am atau mam. Kemudian kalau sudah usia sekolah, biasanya alat ucapnya sudah sempurna. Dia akan pindah dengan menyebutnya minum, makan, tidur. Itu hanya contoh saja, yang lain di luar sana akan lebih banyak. Nah, dari usia sekolah yang tingkat kematangan alat ucapnya sudah sempurna sampai ke usia dewasa, bahkan usia tua akan mengalami hal yang sama. Nanti kalau sudah usia lansia bisa jadi akan mengalami pelesapan pengucapan lagi, tidak lagi sempurna makan, minum, tidur. Selanjutnya, ragam bahasa dipengaruhi oleh pendidikan. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi adanya ragam bahasa. Mengapa? Orang yang terdidik itu sudah terbiasa dengan membaca yang namanya buku referensi atau buku rujukan atau buku bacaan. Nah, dalam buku referensi itu biasanya bahasa pengantarnya adalah bahasa formal, bahasa baku. Jadi secara tidak langsung akan mempengaruhi adanya penguasaan kosakata yang terkait dengan penggunaan bahasa baku. Beda lagi dengan yang tidak terdidik. Kesehariannya barangkali akan bergaul dengan orang-orang yang sama-sama dengan tidak terdidik. Dia tidak punya kebiasaan membaca, akhirnya pengetahuan, wawasan terhadap satu istilah tertentu akan mengalami penurunan atau kurang. Akhirnya ketika dialog yang digunakan adalah istilah-istilah yang wajar, biasa, sederhana, begitu. Hal ini dapat kita ketahui dari para pendidik kita. Di antara kita mesti
ketika mengucapkan sesuatu, ketika dia marah akan menggunakan istilah-istilah penghalusan, tidak langsung menghardik dan lain sebagainya. Beda lagi kalau lingkungannya pendidikan tapi perilakunya menyimpang dari perilaku pendidikan, juga akan mempengaruhi juga. Misalnya secara status dia berpendidikan tetapi secara perilaku dia tidak pernah melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan, justru malah menyimpang, juga akan mempengaruhi adanya penguasaan kosakata yang kurang. Begitu. Selanjutnya, ragam bahasa juga dipengaruhi oleh adanya agama. Mengapa? Ya, karena setiap agama mempunyai kitab suci yang berbeda, kemudian ritual-ritual keagamaan yang berbeda. Nah, dalam kitab suci ritual itu memiliki bahasa yang berbeda pula. Nah, hal ini juga secara tidak langsung akan mempengaruhi penganut agama tersebut. Contoh, ini contoh sebatas pengucapan ketika bertemu dengan seseorang. Kalau agama Islam kebanyakan assalamualaikum. Kalau agama Nasrani, Protestan dan sebagainya, salam sejahtera untuk kita. Ada lagi yang salam. Kemudian kalau agama Buddha, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Nah, itu sudah satu istilah dalam perjumpaan, tetapi salam kata yang diucapkan berbeda. Namun secara esensial sebenarnya sama, itu saling mendoakan orang yang lawan bicara kita, sebenarnya sama. Selanjutnya, ragam bahasa juga dipengaruhi oleh kegiatan, bidang kegiatan yang berbeda. Bidang kegiatan yang berbeda itu juga akan mempengaruhi adanya ragam bahasa. Karena apa? Satu bidang yang berbeda itu juga akan memunculkan alat yang berbeda, sarana prasarana yang berbeda, kegiatan yang berbeda pula. Nah, di sini juga akan secara tidak langsung akan menimbulkan adanya ragam bahasa yang berbeda pula. Contoh, bidang masak memasak. Nah, dalam kegiatan masak memasak tentu ada alat-alat. Dapur, ada di dapur. Ada penggorengan namanya wajan, ada yang dipakai untuk mengukus namanya soblok dan lain sebagainya. Nah, ada pula bahan untuk memasak, bumbu untuk memasak, ada takaran, ukuran dan lain sebagainya. Nah, kalau bidang olahraga misalnya, contoh lain, ini untuk perbandingan. Bidang olahraga muncul istilah ada atlet. Kalau tadi dimasak namanya chef, kalau di sini atlet. Pelakunya namanya atlet. Ada atlet. Kemudian kalau itu lari berarti atlet lari, ada lapangannya. Kalau tadi di dapur, ini di lapangan. Ada garis tepi. Nah, di lapangan mesti ada garis tepi, ada garis pinggir, garis start, garis finish. Kalau dimasak tidak ada, hanya waktu. Begitu ya. Nah, itu contoh saja. Nah, bidang pekerjaan itu juga akan mempengaruhi adanya ragam bahasa yang beda pula. Misalnya tukang parkir. Tukang parkir mengenal adanya karcis. Nah, ada karcis, nomor penitipan barang, ada tulisan di tempat parkir, biasanya ada tulisannya apa? Barang yang hilang di tempat parkir bukan tanggung jawab operator parkir. Nah, itu ada. Kemudian
Kalau ini yang parkir biasa konvensional. Kalau parkir yang di mall-mall atau di hotel sudah beda lagi. Ada tiket, ada alat yang dipakai untuk memunculkan nomor parkir, ada jamnya. Setiap kelipatan jam dikenai biaya. Nah, kartu parkir ini dipakai sebagai bukti bahwa seseorang telah memarkirkan kendaraannya di situ. Selanjutnya, contoh yang lain, ojek. Dalam ojek muncul yang namanya ya, iya benar, muncul yang namanya customer, pengguna jasa layanan ojek. Di ojek konvensional cukup berhenti di pangkalan ojek. Nah, ada namanya pangkalan ojek. Nah, di ojek yang masa kini beda lagi, muncul adanya operator ojek. Nah, namanya sudah beda, operator ojek. Di operator ojek jauh dekat sudah tertera harga, make bayar cash, tunai atau GoPay. Kalau di konvensional sudah dipatok langsung berapa ribu, berapa puluh ribu, begitu ya. Itu berdasarkan kesepakatan antara tukang ojeknya dengan pengguna jasa layanan ojek. Nah, kalau ojek konvensional sebenarnya tidak perlu adanya HP, tetapi kalau ojek yang masa kini harus punya HP yang cerdas, Android. Nah, dia harus bisa mengaplikasikannya, harus bisa menggunakannya ketika berkendara. Yang jelas harus tahu IT, tahu mengoperasionalkannya, bagaimana cara mendapatkan poin yang banyak, bagaimana cara menukarkan poin, karena besar kecilnya pendapatannya akan dipengaruhi oleh adanya besar kecilnya poin yang ia dapat. Nah, ini juga adanya perbedaan waktu zaman dulu dengan sekarang tentang kegiatan ini juga akan mempengaruhi adanya ragam bahasa, profesi. Nah, sekarang penyebab adanya ragam bahasa yang lain adalah profesi. Mengapa? Profesi yang berbeda juga akan menyumbangkan ragam bahasa yang berbeda, karena profesi tertentu juga memiliki kegiatan tertentu, memiliki alat-alat tertentu, fasilitas yang beda pula dari setiap profesi. Contoh, dokter dengan guru. Kalau dokter identik dengan stetoskop, tensimeter, kemudian tahu yang namanya mendiagnosa, ada pasien, ada rumah sakit, puskesmas atau layanan kesehatan, ada SOP-nya. Nah, kalau guru ada sekolah, tempat prakteknya, ada murid sebagai pengguna jasa pendidikan, ada kurikulumnya. Nah, dari kurikulumnya sudah beda-beda istilahnya, apalagi dengan yang di SOP juga sudah beda istilahnya. Nah, istilah-istilah yang ada dalam kegiatan, dalam profesi inilah yang dinamakan ragam bahasa. Contoh ragam bahasa ya, berikutnya. Latar belakang budaya daerah. Latar belakang budaya daerah yang berbeda juga akan mempengaruhi adanya ragam bahasa yang berbeda pula.
setiap daerah itu memiliki tipografi yang berbeda, memiliki iklim yang berbeda, memiliki kondisi alam, intinya memiliki kondisi alam yang berbeda. Nah, kondisi alam yang berbeda itu akan menimbulkan adanya budaya yang berbeda. Secara tidak langsung, hal ini akan mempengaruhi adanya ragam budaya yang berbeda-beda pula. Contoh, di daerah pantai. Daerah pantai biasanya orang yang tinggal di daerah pantai ia akan menggunakan istilah-istilah pantai. Dari sisi volume suaranya dia akan lebih tinggi dari suara orang-orang yang tinggal di perkotaan atau pedesaan atau daratan. Di pegunungan juga begitu. Orang yang tinggal di daerah pegunungan juga akan memiliki volume suara yang tinggi. Karena apa? Kalau suaranya hanya pelan, ketika membutuhkan bantuan dia tidak akan mendapatkan bantuan dengan segera karena tetangganya jauh-jauh tempat tinggalnya. Nah, kalau di pantai tadi bersaingan dengan apa? Bunyi deburan ombak. Kalau hanya pelan ya kalah dengan ombak. Suara ombak lebih menggelegar daripada suaranya, begitu ya. Selanjutnya, hal-hal yang saya sampaikan tadi itu menyebabkan adanya ragam bahasa yang berbeda atau bahasa yang tidak seragam. Entah itu dari tata bunyinya menjadi tidak persis atau tidak sama, bisa juga tata bentuknya, tata katanya, dan juga tata kalimatnya. Nah, selain yang disebutkan tadi juga ada faktor sejarah dan perkembangan masyarakat. Nah, di perkembangan masyarakat ini terpengaruh adanya teknologi yang berbeda di setiap situasi dan kondisi akan memungkinkan adanya ragam bahasa yang berbeda. Begitu. Baik. Perkembangan masyarakat itu ada contohnya tentang muncul adanya ragam bahasa santai. Sekarang kita kenal adanya ragam bahasa santai. Ragam bahasa santai ada lagi perkembangannya. Ada ragam bahasa gaul, ada ragam bahasa alay. Ada istilah lo, gue, nyokap, bokap, itu bahasa gaul. Ada alay, cemungut. Nah, itu contohnya. Ada kata cemungut. Cantik tidak lagi cantik. Ada yang lebih cantik dengan nyebutnya santik. Nah, selanjutnya kondisi formal yang memungkinkan penggunaan bahasa formal. Contohnya dalam kegiatan acara resmi, contoh acara pernikahan, kematian, kenegaraan, kedinasan mesti menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Baik, setelah penyebab ragam bahasa, kita membahas tentang macam ragam bahasa. Macam ragam bahasa itu dibedakan yang pertama berdasarkan pemakainya. Ada dialek regional, yaitu variasi bahasa yang dipakai di daerah tertentu. Misalnya dialek Jawa dipakai oleh orang-orang Jawa. Dialek Sunda dipakai oleh orang-orang Sunda. Dialek Banyumas atau Oseng dipakai oleh orang-orang Banyumas dan lain sebagainya. Indonesia banyak ini dialek regional. Ada ratusan bahasa regional di Indonesia yang belum punah. Mudah-mudahan tidak akan punah. Ada masyarakat yang mau melestarikannya. Selanjutnya, dialek sosial, yaitu variasi bahasa yang dipakai oleh sekelompok sosial tertentu.
sebagai penanda strata sosial tertentu. Misalnya dialek remaja, remaja gaul, remaja alay. Itu contoh dialek sosial. Kemudian dialek temporal, yaitu ragam bahasa yang dipakai pada kurun waktu tertentu. Misalnya Melayu zaman Sriwijaya, zaman Abdullah, zaman Melayu tahun 90-an akan beda dengan bahasa Melayu saat ini. Selanjutnya, dialek keseluruhan ciri bahasa seseorang. Sudah beda lagi ya. Lanjutnya, ragam bahasa berdasarkan pokok pembicaraan. Ada ragam bahasa undang-undang, ada ragam bahasa jurnalistik, ada ragam bahasa ilmiah, ragam bahasa jabatan, dan ragam bahasa ragam sastra. Ragam undang-undang itu ragam bahasa yang dipakai dalam undang-undang. Ada undang-undang dasar, ada perpu, permen, masih banyak lagi. Itu semuanya menggunakan ragam undang-undang. Baik, ragam bahasa jurnalistik itu ragam bahasa yang dipakai dalam kegiatan jurnalis. Para wartawan biasanya memakai bahasa jurnalistik. Biasanya suatu berita mesti memakai. Nah, berita baik berita media cetak, media elektronik, baik itu lisan maupun tulis, pasti menggunakan ragam bahasa jurnalis. Begitu ya, isi beritanya tidak akan kurang dari 5W 1H. Tentang apa, siapa, mengapa, bagaimana, di mana. Pasti itu. Mesti jujur ya. Nah, itu cirinya ragam jurnalistik. Bagaimana dengan hoax? Itu berarti penyimpangan dari adanya etik jurnalistik. Selanjutnya, ragam bahasa ilmiah. Ragam ilmiah itu ragam bahasa yang dipakai dalam kegiatan ilmiah, kegiatan penelitian, kegiatan seminar, workshop, dan lain sebagainya. Pasti menggunakan ragam bahasa ilmiah. Seperti apa? Nah, bahasa yang dipakai pastinya terhindar dari unsur subjektivitas. Jadi harus objektif, terukur, kemudian sistematis, urut, lengkap. Pasti juga menggunakan ragam bahasa baku, tidak akan menyimpang dari aturan yang ada. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan juga PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Selanjutnya, ragam jabatan. Ragam jabatan itu ragam bahasa yang dipakai oleh jabatan-jabatan tertentu. Yang selanjutnya, ragam bahasa sastra. Ragam bahasa yang dipakai dalam dunia kesusastraan, baik puisi maupun prosa. Semuanya menggunakan ragam bahasa sastra. Seperti apa cirinya? Ragam bahasanya indah, tidak terikat oleh syarat. Apapun yang sekiranya dapat membantu ekspresi si penulis atau si pencipta boleh dipakai dalam ragam sastra. Tentunya dengan kaidah-kaidah yang ada, artinya tidak menggunakan bahasa-bahasa yang serono. Selanjutnya, ragam bahasa menurut media pembicaraannya. Ada ragam bahasa lisan, ada ragam bahasa tulis. Ragam bahasa lisan
meliputi ragam percakapan, pidato, kuliah, ragam panggung. Jadi semua yang disampaikan, diucapkan, dilisankan itu namanya ragam lisan. Sedang ragam tulis meliputi ragam teknis, undang-undang, catatan, korespondensi atau surat menyurat, ragam baku, ragam tidak baku yang ditulis. Begitu ya. Baik. Jadi ketika ini contoh kasus, ketika dalam sampul suatu CD, compact disc ataupun kaset itu biasanya dituliskan lirik lagu. Berarti itu namanya ragam tulis. Tetapi ketika lirik lagu itu sudah dinyanyikan oleh sang penyanyi, berarti itu sudah namanya ragam lisan. Baik, selanjutnya fungsi ragam bahasa. Yang pertama, ragam bahasa yang bersifat perseorangan berfungsi untuk membedakan karakter seseorang dengan yang lainnya. Jadi hal ini terbukti ketika kita sudah mengenali suara teman kita yang tidak berada di hadapan kita. Kita baru mendengarkan suaranya saja sudah tahu. Oh, si A, si B, si C. Nah, ini contoh. Ragam bahasa seseorang itu identik. Selanjutnya, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari wilayah tertentu atau dialek berfungsi sebagai pembeda asal daerah seseorang, identitas daerah asal atau identitas diri. Seseorang itu berasal dari daerah mana. Contoh, ketika teman-teman mendengarkan suara saya mesti yakin bahwa saya ini orangnya dari sisi suaranya medok Jawa. Sudah ketahuan, oh ibu ini orang Jawa, walaupun saya tidak memperkenalkan diri bahwa saya sebagai orang Jawa. Iya, beda lagi dengan yang suaranya. Nah, teman-teman lebih tahulah. Teman-teman punya teman dari daerah yang berbeda-beda. Coba bedakan bagaimana suaranya, bagaimana logatnya. Itu akan ketahuan. Karena logat itu tidak bisa disembunyikan. Begitu. Selanjutnya, ragam bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat dari golongan sosial tertentu atau sosiolek. Misalnya, golongan terdidik tidak sama dengan golongan buruh. Ragam bahasa ini berfungsi untuk membedakan seseorang berasal dari golongan mana. Nah, dari sisi bahasanya kita akan tahu seseorang ini berada dalam tingkat sosial yang mana atau golongan sosial yang mana, itu juga akan ketahuan. Begitu. Selanjutnya, ragam bahasa yang digunakan dalam suatu bidang tertentu atau fungsiolek. Misalnya kegiatan ilmiah, jurnalistik, sastra, hukum, militer, dan lain sebagainya. Ragam bahasa ilmiah itu cenderung bahasanya logis, eksak atau pasti. Sedangkan ragam sastra biasanya penuh dengan kiasan dan ungkapan, bahasanya indah. Banyak majasnya, boleh karena sastra. Selanjutnya, fungsi ragam bahasa ini untuk membedakan suatu jenis kegiatan tertentu sesuai dengan jenis kegiatannya. Selanjutnya, ragam bahasa yang digunakan dalam situasi formal atau resmi biasanya disebut dengan istilah ragam bahasa baku atau standar. Kaidah dalam ragam bahasa baku baik dalam bidang fonologi, morfologi, sintaksis maupun kosakata biasanya digunakan secara konsisten. Tidak ada tawar-menawar, saklek. Begitu ya. Nah, ragam bahasa formal itu biasanya dipakai dalam kegiatan formal.
Ragam bahasa baku biasa dipakai dalam kegiatan-kegiatan formal pula. Kegiatan ilmiah itu biasanya menggunakan ragam bahasa baku. Selanjutnya, ragam bahasa yang digunakan secara lisan yang pada realisasinya sering dibantu dengan mimik, gestur, dan intonasi tidak dapat diwujudkan. Pada ragam tulis, sebaiknya dalam penyusunan struktur kalimat, penggunaan tanda baca diperhatikan agar pesan yang ingin disampaikan dapat diterima. Jadi kalau dalam ragam lisan, ketika kita mengucapkan sesuatu akan dibantu dengan adanya ekspresi, adanya mimik, adanya gestur atau gerak tubuh. Sedangkan dalam bahasa tulis dibantunya dengan tanda baca, apakah itu sebagai pertanyaan, pernyataan, atau penegasan, perintah. Nah, itu dibantu dengan adanya tanda baca. Jadi jangan main-main menggunakan tanda baca, begitu. Karena itu mewakili untuk membantu pemahaman si pembaca. Nah, ini penjelasan terkait dengan istilah tadi. Fonologi itu apa? Barangkali ada teman-teman yang belum tahu. Fonologi itu ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Jadi pengucapan. Ini namanya huruf A, pengucapannya A. Ini namanya B, pengucapannya B. Nah, kalau A, B masih mudah ya. Ini ada huruf E. Ada huruf E itu pengucapannya ada beda. E. Contohnya lemper. Dan E, lemper dan lemper. Gitu, sudah beda. Lempeng dan lempeng. Itu hurufnya sama E tapi pengucapannya beda. Itu namanya fonologi. Ilmu yang mempelajari bunyi bahasa. Itu contoh, yang lainnya di sana masih banyak. Selanjutnya morfologi. Morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang terjadinya kata, awalan, suku kata, sisipan, akhiran. Itu contoh. Contohnya juga banyak. Baik, selanjutnya sintaksis. Sintaksis itu adalah ilmu yang mempelajari tentang pembentukan kalimat. Selanjutnya semantik. Semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan kalimat dalam paragraf. Penjelasan lainnya insya Allah waktu yang akan datang jika ada kesempatan akan lebih detail per ini ya. Selanjutnya perlu diingat mengapa kita perlu belajar yang namanya ragam bahasa. Iya, agar kita dapat berkomunikasi secara efektif sesuai dengan tempat, situasi yang digunakan. Karena tempat dan situasi yang berbeda akan mempengaruhi adanya bahasa yang digunakan agar kita dapat diterima di masyarakat. Ketika dalam situasi santai, kita boleh memakai bahasa yang santai. Tapi ketika berada dalam situasi yang formal, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa formal agar kita bisa diterima dalam situasi yang tepat. Dimanapun berada, kita dapat diterima. Begitu ya. Baik. Nah, di sini disebutkan penggunaan ragam bahasa baku nampaknya lebih penting karena jangkauan penggunaan lebih luas dan merata. Artinya bahasa baku ini sebenarnya ada namanya pelestariannya karena ada dalam KBBI. Setiap ada yang namanya transliterasi atau pemindah bahasaan biasanya merujuk pada ragam bahasa baku. Jadi kamusnya mesti memakai ragam bahasa baku. Begitu ya. Baik, ragam bahasa baku itu biasa digunakan dalam komunikasi resmi kenegaraan.
Bahasa baku juga dipakai dalam bahasa pengantar setiap buku ajar. Jadi alangkah baiknya kita menguasai yang namanya ragam bahasa baku karena penggunaannya lebih luas dan merata. Baik, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semangat belajar, semangat menghadapi semuanya. Ingat, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk kita.